Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi di channel aku. Oke guys, di video kali ini aku bakal sharing sama kalian semuanya tentang beasiswa apa aja sih yang bisa kita dapatkan di Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Karena kemarin aku lihat postingan video aku yang sharing dan cara mengerjakan skripsi cukup lumayan banget view-nya. Jadi mungkin kalian bakal tertarik dengan beasiswa apa aja sih yang bisa kita dapatkan di Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Dan yang bakal aku bahas ya beasiswa tanpa terikat ya, bukan beasiswa yang terikat seperti bidik misi. Sobat kalian yang penasaran, jangan di skip ya sampai akhir tonton video ini. Tujuan aku nge-share tentang beasiswa ini buat kalian khususnya yang butuh informasi ini, gak usah khawatir, apalagi yang gak keterima misalkan beasiswa bidik misi atau jalur undangan, kalian gak usah khawatir. Jadi nanti ketika udah masuk kuliah kalian bisa ngajuin beasiswa yang tidak terikat seperti yang udah aku alapin. Oke, yang pertama beasiswa prestasi. Nah, ketika kalian mendengar beasiswa prestasi, otomatis kita bakal tertuju pada beasiswa yang identik dengan prestasi yang kita miliki. Nah, untuk beasiswa prestasi ini bisa kalian dapatkan ketika semester 2 ke atas, karena salah satu syarat yang kalian butuhkan adalah nilai IPK kalian. Jadi kalau misalnya baru masuk kuliah awal, otomatis kalian belum bisa mengajukan beasiswa prestasi ini. Jadi bisa diajukan nanti ketika semester 2, semester 3, dan seingat aku maksimal itu semester 7. Itu bisa ngajuin. Untuk syarat-syaratnya nanti ya, kalian lihat aja berita terupdate di kampus. Biasanya di papan pengumuman tuh selalu ada informasi soal beasiswa ini. Oke, yang kedua beasiswa tahfidz. Beasiswa tahfidz ini biasanya kita dapatkan dengan prestasi tahfidz kita ya. Misalnya ada, kalau di UIN sendiri yang pernah aku tahu itu dari 5 juz, 10 juz, 20 sampai 30 juz. Itu ada syarat-syaratnya tersendiri. Untuk beasiswa tahfidz ini aku pribadi pernah ngajuin ya. Waktu itu ada pembukaan beasiswa tahfidz karena aku kan memang tidak ada beasiswa terikat seperti bidik misi ya. Dulu pernah sih ngajuin waktu sebelum masuk PTN tapi nggak keterima. Jadi rezeki aku mungkin memang lewat beasiswa-beasiswa yang tidak terikat. Nah, salah satunya yang aku dapetin adalah beasiswa tahfidz ini. Nah, dulu itu seingat aku beasiswa ini aku dapat sekitar 2 juta. Nah, karena memang sekali turun ya, dan ini lumayan banget buat bayar SPP per semesternya, karena di UIN ini tergolong murah, dan waktu aku masih kuliah di sana itu per semesternya hanya 600.000. Itu rata. Kalau sekarang kan memang sudah UKT ya, jadi udah disesuaikan dengan gaji orang tua kalian masing-masing. Jadi untuk biaya per semesternya itu beda-beda. Kalau dulu rata semuanya, mau dia kaya mau dia enggak gitu, semuanya 600.000, kecuali yang dapat beasiswa kayak bidik misi gitu ya, atau beasiswa dari awal dari lembaga yang lain gitu, biasanya udah di cover dari mereka yang memang memberikan beasiswa untuk kalian. Oke, beasiswa yang apa aja sih yang biasanya ditawarkan di Universitas Islam Negeri Jogja? Ini juga ada, biasanya ada beasiswa. Yang ketiga, beasiswa Jarum. Jadi beasiswa Jarum ini memang bukan dari Universitas UIN sendiri ya, tapi dari PT Rokok, PT Jarum itu sendiri. Dan memang biasanya mereka ada setiap tahun nggak ya, aku lupa setiap apanya, tapi yang jelas kalau ada informasi selalu diupdate di papan pengumuman itu. Nah, aku pernah cobain ini, tapi memang dulu nggak keterima sih seingatku. Cuman pernah ikut tesnya. Kalau buat kalian orang Jogja dan sekitarnya pasti tahu ya, di Asia Pasifik itu tempat pertemuan di Jalan Magelang, kalian pasti gak asing. Nah, di sana itu dulu saya pernah ikut tesnya untuk
beasiswa Jarum ini. Tapi saingannya banyak banget ya, karena itu kan umum. Jadi ada dari UGM, dari UNY, dulu banyak banget pokoknya pesertanya itu. Jadi memang ketat banget sih. Beasiswa yang keempat yang pernah aku dapatin adalah beasiswa BPD. Ini aku ketawa ya, karena aku ingat banget beasiswa ini tuh memang nggak sengaja aku dapatin, karena waktu itu aku mau ngajuin beasiswa Dikpora. Jadi Dikpora itu kayak beasiswa yang diselenggarakan oleh pemerintah Jogja itu sendiri. Dan seingatku syaratnya itu memang punya KTP asli Jogja atau Bantul atau sekitarnya lah, DIY kayak gitu. Nah pas aku mau ngajuin ini ke rektorat, kebetulan memang karena aku sebelumnya udah kayak beberapa kali ngajuin beasiswa gitu, jadi udah kayak kenal ibu bagian rektorat yang ngurusin beasiswa ini. Terus dibilang sama ibunya, ini mbak yang beasiswa ini udah ditutup kayak gitu. Terus aku ngobrol sama ibunya, habis itu ibunya bilang, oh iya mbak, ini ada kuota beasiswa Bank PPD ini, tapi sekarang udah penuh, cuman ini ada 1 orang yang belum ngumpulin syaratnya gitu kan. Terus habis itu aku dikasih kontaknya, ini aja mbak, nanti kalau misalnya ini orangnya sampai sore atau jam berapa ya, seingat aku pokoknya nggak ngumpulin syarat ini, nanti beasiswanya aku alihin aja ke mbak gitu ceritanya. Jadi waktu aku masih kuliah kan, habis dari rektorat aku kembali ke kampus aku, ke fakultas aku. Terus aku masuk kuliah jam berapa ya, jam setengah 4 apa jam 4 gitu, aku inget banget sore ada panggilan. Tapi kan karena lagi kuliah aku silent ya HP-nya. Terus pas selesai kuliah aku lihat ada nomor baru, terus aku lihat di WhatsApp ada pesan masuk bahwa mbak lengkapin ya syarat-syarat ini gitu. Ternyata untuk syarat beasiswa Bank BPD ini. Jadi ini kayak apa ya, beasiswa yang tiba-tiba apa ya, tanpa unsur kesengajaan gitu loh. Kayak yang lain kan biasanya aku ngajuin dari awal tuh prosesnya jelas gitu kan, dan memenuhi syarat kayak gitu baru turun. Nah ini tuh kayak tiba-tiba terus disuruh ngelengkapin aja syaratnya terus dapet gitu. Lagi yang kelima, beasiswa miskin. Jadi di Universitas Islam Negeri Jogja atau Sunan Kalijaga ini juga biasanya ada tuh pemberitahuan untuk beasiswa miskin. Cuman untuk beasiswa ini memang aku belum pernah ngajuin ya waktu itu, karena gini, bukan gimana-gimana ya, tapi aku itu sambil kerja. Jadi saat itu gaji aku itu udah di atas UMR. Jadi kayaknya aku nggak worth it banget ya kalau misalkan aku ngajuin beasiswa ini, sedangkan aku tahu banget ada beberapa teman lah ya, entah itu teman organisasi atau teman ketemu di kampus yang jelas itu ada yang tahu dia dapat kiriman sebulan dari orang tuanya berapa gitu, dan nggak sambil kerja kayak gitu kan. Jadi kayak apa ya, mungkin menurut aku sendiri ya, opini aku sendiri, bahwa mereka itu kalau misalnya aku ngajuin ini gitu kan, otomatis aku mengambil kuota yang seharusnya menjadi hak mereka kayak gitu. Ya aku bukan ngerasa lebih mampu atau gimana, tapi aku sendiri kan memang ya alhamdulillah diberikan rezeki yang lebih, terus apalagi punya gaji sendiri ya kan. Jadi aku menghindari beasiswa yang memang ada SKM-nya, jadi surat keterangan miskin itu sendiri, karena ya itu tadi ya, alasan aku bukan yang kayak sok punya uang dan sebagainya, nggak kayak gitu, tapi aku hanya berusaha yang menurut aku ini tuh bukan hak aku kayak gitu aja sih gitu, untuk beasiswa yang ke-6 ini. Jadi untuk beasiswa miskin ini aku nggak bisa ceritain detailnya gimana ya, tapi yang jelas beasiswa dari yang ke-1 sampai yang ke-6 ini, dari yang pertama tadi ya, itu ya perlengkapan berkas sih. Pertama memang kelengkapan berkas, kalau misalnya udah lolos kayak gitu, nanti misalnya ada yang kayak beasiswa tahfiz kayak gitu, mungkin ada yang dites juga, itu harus menjalani tes. Tapi kalau yang enggak biasanya langsung turun, dan nunggu pengumuman. Jadi nanti ada pengumuman gitu kalau misalnya keterima enggak beasiswa ini kayak gitu. Yang terakhir, yang ke-7, beasiswa yang pernah aku dapatin adalah beasiswa Basnas. Jadi ini tuh beasiswa mahasiswa produktif. Jadi ini nggak dikasih secara cuma-cuma ya. Kalau yang lainnya kan cuma melengkapi berkas, terus nanti kita nunggu pengumuman, terus dapat turun kayak gitu. Nah kalau untuk beasiswa Basnas atau mahasiswa produktif ini, kita terlibat dalam program mahasiswa produktif ya, sesuai dengan namanya ya, mahasiswa produktif. Jadi kita ada tim gitu loh, ada tim
Pertama itu dulu aku ngelengkapin berkas, terus wawancara sama pihak Basnas, aku ingat banget siapa orang-orangnya. Kemudian setelah itu kita nunggu nunggu pengumuman ya, diterima apa enggak. Nah ketika udah diterima, terus kita ada tim gitu, jadi nggak langsung dikasihin udah keterima terus otomatis kita dapat bisnisnya gitu, nggak. Jadi kita ada kontribusi yang kita berikan melalui Basnas, dan ini untuk masyarakat. Jadi yang pernah aku jalani itu, kita membentuk sebuah kampung pintar di Tegalrejo. Habis itu ada job desknya, ada job desknya masing-masing. Nah kebetulan waktu itu aku diamanahi jadi bendahara. Jadi ya kerjaan aku ketika awal bulan gitu kan, biasanya kita karena tiap bulan itu ada ada evaluasi, terus ada pengajuan dana, jadi kayak ada anggaran gitu loh, kita ngajuin. Jadi aku rapat dulu nih sama tim aku, bagian mereka kan ada, seingat aku ya, ada yang ngurusin bagian TPA, terus taut, terus perpustakaan kayak gitu, terus ada kayak seni karya gitu loh. Jadi ya melibatkan masyarakat di situ, gimana caranya mereka itu produktif, menghasilkan sebuah karya, bisa dijual, dan akhirnya bisa membangkitkan perekonomian di tempat itu kayak gitu. Cuman yang terjun langsung beberapa teman-teman aku ya, karena waktu itu jobdesk aku aja yang aku tahu detailnya, sama mungkin beberapa sih. Kalau yang lain kan kayak perpustakaan, dia gimana memenuhi kebutuhan buku di sana, kemudian mesetting ruangan perpustakaannya agar menarik dan anak-anak di situ tuh tertarik untuk membaca kayak gitu. Dan ini salah satunya untuk menumbuhkan tingkat baca masyarakat itu sendiri. Oke, jadi untuk jobdesk aku dulu waktu jadi bendahara ya, aku tugasnya tadi habis rapat kebutuhan tuh apa aja, kemudian aku ajuin anggaran nih, ini butuh perpustakaan tuh berapa uangnya, terus untuk TPA tuh berapa, terus untuk bimbel ya, ada bimbel juga waktu itu berapa, untuk keperluan kayak ATK-nya dan sebagainya. Nanti aku ajuin ke Basnas nih, terus di ACC sama pihak Basnas, terus kita turun di uangnya. Habis itu aku distributorin uang itu. Jadi dulu tuh setiap turun itu sekitar 30 juta lebih ya, 33 atau 35 gitu saya ingat aku, dan itu cash. Jadi aku tuh hati-hati banget waktu itu, inget banget sih itu, karena pengalaman yang menurut aku pengalaman yang wow banget, karena aku pegang uang sebanyak itu cash, jadi harus hati-hati kan, otomatis dan tanggung jawab aku besar banget. Nah itu aku aku bagi-bagiin sesuai dengan mereka anggarannya berapa, ada yang 5 juta, ada yang 4 juta kayak gitu, sesuai dengan kebutuhan jobdesk teman-teman itu yang mereka sudah siapkan dari keperluan masyarakat itu sendiri gitu. Oke, jadi setiap bulan aku dapat 500.000 dan selama setahun aku dapat 6 juta. Oke, itu yang bisa aku share buat kalian. Semoga bermanfaat. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.